Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Saputra. Kita ini kan kelompok 12 dari peserta Laskar CPNS dari Kabupaten Majalengka ya. Di hari ke-9 ini kan kita mau diskusi nih tentang smart governance dan smart city gitu. Nah, kita akan ngebahas isu-isunya gitu. Apa saja sih yang udah jadi dan apa hambatan-hambatannya gitu. Nah, dimulai dari saya, perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan, nama saya Adi Muhammad Saputra dari Majalengka 12 dengan NDH nomor 34. Saya kerja di Puskesmas Banjaran sebagai pengelola keuangan. Selanjutnya dimulai dari Priska ya, tolong perkenalkan diri dan bekerja di instansi mana. Silahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Priska Cesaria Safitri. Saya CPNS dari Kabupaten Majalengka, kerjanya di Puskesmas Jatiwangi sebagai perawat. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Fahidawati. Silahkan. Iya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifa Hidawati, unit kerjanya di Puskesmas Sukamulya sebagai bidan terampil. Oke, selanjutnya Teh Fitriani. Silahkan. Ya, perkenalkan, saya Fitriani, unit kerjanya di RSUD Ciberus sebagai asisten apoteker terampil. Oke, terima kasih. Selanjutnya terakhir Pentin. Mangga, silahkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Entunia Sari. Saya bekerja di Puskesmas Talaga sebagai perawat tampil. Terima kasih. Oke, sekarang masuk ke pembahasan ya. Tapi sebelum kita membahas isu-isu yang ada di sekitar kita, boleh pengertiannya dulu lah ya. Selanjutnya mulai dari Rita dulu ya. Silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan argumen saya atau pendapat saya tentang pengertian dari smart governance, di mana menurut saya itu kalau smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas, sehingga terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang lebih baik, dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Mungkin begitu kira-kira kalau pendapat saya. Bisa. Oke, dilanjut ya. Kan ada tujuannya juga nih. Ini langsung disaut. Apa dari Kang Aji lagi? Kalau yang di video itu kan langsung disaut. Lanjut berarti. Ya, saya setuju ya sama Terifa. Menurut saya, smart governance itu harus ada tata kelolanya yang meliputi 3 unsur. Yang pertama, public service. Yang kedua, birokrasi. Yang ketiga, efisiensi kebijakan publik. Izin menambahkan, smart governance ini merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang menghususkan pada tata kelola pemerintahan. Sehingga smart governance ini merupakan bagian dari smart city yang terkait dengan pelayanan publik, yaitu mengenai efisiensi yang lebih baik, kepemimpinan komunitas bekerja sama secara mobilitas, dan perbaikan berkelanjutan melalui inovasi. Iya, betul banget ya. Kaitannya tuh hubungannya sama Smart City. Smart City sendiri kalau dari terjemahannya aja bisa didefinisikan sebagai kota cerdas ya, yang artinya kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performanya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, dan untuk terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Smart City ini juga mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari yang tujuannya untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan pastinya meningkatkan kesejahteraan warganya. Oh iya. Tapi kalau contoh-contohnya ada nggak tuh? Mau siapa dulu nih?
yang mau nyebutin contoh? Eh, aku dulu ya. Kalau dari smart city ini kan erat banget ya kaitannya sama perkembangan iptek. Untuk contoh implementasinya tuh di Majalengka sendiri masih terus berkembang. Untuk yang contoh yang kerasa tuh kayak aplikasi mobile BPJS. Dari aplikasi ini tuh bisa lebih mudah menjangkau administrasi terkait data kepesertaan seperti mengubah data peserta, pendaftaran pelayanan, pendaftaran peserta baru, dan lain-lainnya. Barangkali ada implementasi lain, silakan. Kalau di saya punya juga nih contohnya nih. Saya kan di Bandung nih ya, tapi ini programnya sejauh barat gitu. Itu namanya Sambara. Sembara, Sembara itu adalah inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan yang bisa diakses dari Android sama iOS gitu. Saya pernah nih waktu itu. Jadi kayak kalau bayar normalnya kan bayar pajak kendaraan itu dari misalnya dari pendaftaran gitu, nanti dikasih formulir, nanti ke loket selanjutnya. Jadi sekitar ada 6 mungkin 6 sampai 5 atau 7 loket gitu sampai ke pembayaran tuh. Tapi dengan aplikasi ini jadi kita cuma apa ya install isi 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 apa nomor kendaraan plat motornya gitu atau plat mobilnya, nanti ada tagihan tinggal bayar gitu. Jadi begitu kita ke Samsat cuma ngasih bukti bayaran, udah aja langsung jadi STNK barunya gitu, nggak usah ngelewat ke 6 loket atau 7 atau berapa loket gitu, jadi cukup satu aja gitu. Menurut saya sih ini emang apa ya, inovasi yang baik gitu untuk menuju smart city gitu. Itu dari saya sih yang saya alami. Yang lainnya gimana? Ada lagi nggak? Udah. Oh, ada yang lain? Sama, ya ada satu lagi ya, kan isu-isu yang berkembang tuh bilang kalau birokrasi tuh terlalu ribet, tapi dengan inovasi perkembangan teknologi, sedikit demi sedikit udah bisa mempermudah ya, misalnya tuh kayak pengalaman yang baru dialamin kemarin, waktu pemberkasan kan ada data-data yang kayak ijazah, STR, atau lainnya tuh yang emang harus dilegalisir. Tapi sekarang tuh udah ada yang namanya barcode ya. Kayak contohnya di SK CPNS kemarin yang udah pakai barcode, jadi mempermudah kita untuk tidak perlu lagi minta legalisir seperti itu. Tapi itu apa? Contoh untuk smart city-nya ya. Tapi kita sebagai ASN ya, ada nggak sih yang apa ya? Yang benar mengaruh untuk kita gitu, untuk ASN atau dari ASN sendiri? Ada yang punya contohnya nggak? Mungkin kita bahas dari pengertiannya dulu ya, Smart ASN itu apa? Oke. Jadi Smart ASN itu ASN yang dengan kompetensi kinerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan digitalisasi. Maka ASN harus memerlukan kemampuan yakni literasi digital, di mana literasi digital itu adalah kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkonsumsi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan-pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Terus kan harus ada beberapa unsur juga ya di Smart ASN itu. Yang pertama itu ada nasionalisme, kemudian integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi dan bahasa asing, dan yang terakhir entrepreneurship. Gitu. Oke. Ba- Bagus sekali penjelasannya. Kalau untuk contohnya gimana nih? Saya punya, tapi mau ada yang lain dulu nggak? Oh Ya, aku ada contoh. oh iya, silakan. Untuk contohnya, aku ada si Abonteri, yaitu sistem absensi berbasis software
itu menggunakan Android yang digunakan untuk mengelola data absensi PNS, CPNS pada suatu instansi dalam bentuk digital. Nah, sistem ini sudah terkoneksi sama aplikasi Sirancage. Bentar. Ya, Contoh pertama yaitu si Abonteri, yaitu sistem absensi berbasis software yang bisa digunakan untuk Android. Kemudian ini sistem ini digunakan untuk absensi PNS atau CPNS pada suatu instansi dalam bentuk digital atau online dan sudah terintegrasi dengan server pusat. Nah, manfaat atau implementasi sistem absensi ini dapat mengurangi kemungkinan kecurangan. Nah, sistem ini juga udah nge-link dengan aplikasi Sirancage. Dalam fitur aplikasi ini berisi ada absensi harian, absensi kegiatan, terus jam kerja, kemudian ada cek KGB, KP, pensiunan, dan status permohonan layanan kepegawaian. Kemudian ada cek profil PNS, data Anda yang ada di BKPSDM yang benar. Kemudian histori absensi dan filter data. Kemudian ada penilaian aktivitas PNS. Kayak gitu. Terima kasih. iya. Untuk aplikasi absensi itu bukan cuma absen masuk sama pulang kerja aja kan ya? Kayak ada, kalau kemarin tuh yang 17 Agustus, ada absen kegiatannya juga. Jadi selain Ada absen kegiatannya juga di situ. ya, jadi selain absen kerja, pulang dan masuk, ada juga tuh absen kegiatannya. Yang selanjutnya sih dari apa? Mau menambahkan lagi? Ya, terus kan kalau di absensi yang pusat itu kan biasanya harus masuk pagi aja ya kalau PNS tuh bisanya. Ya, Kalau di SIP kan suka susah. Terus kita kan yang sebagai tenaga kesehatan kan suka di shift juga ya Kang Aci ya. iya, Jadi iya. susah kalau untuk absensinya. Nah, kalau menggunakan si Abunter ini bisa untuk di shift-nya gitu. Oh iya. Oh, iya. Iya, ya. Saya mengerti soalnya saya bikin apa? Saya sekaligus adminnya juga kayak gitu. Oke, kalau contoh selanjutnya dari saya ya, kita untuk ada aplikasi selanjutnya nih yang di Majalengka nih untuk ASN-nya nih, yaitu adalah Samara, Sistem Administrasi Manajemen ASN Majalengka Raharja. Ini tuh sebenarnya lebih ke aplikasi untuk kepegawaian ya, data-datanya gitu. Soalnya kan saya masuk apa di ASN-nya tuh di bawah sebagian tata usaha. Jadi pertama masuk saya memang kerjanya di sini buka Samara gitu. Yang pertama tuh memasukin data-data PNS ya. Soalnya itu ngaruh ke penggajian waktu itu. Jadi masukin data, terus ada suami, orang tua, terus ada anak juga nih. Jadi nanti ngaruh ke gajinya itu, dan aplikasi ini tuh nyambung gitu ke semajalengkain. Makanya dari apa ya, dinas kesehatan itu nggak usah minta lagi data ke kita, soalnya udah nyambung ke websitenya ini gitu. Ini juga berpengaruh untuk buat nanti kenaikan gaji berkala atau kenaikan golongan gitu. Gitu sih untuk summary yang bisa saya jelaskan gitu. Ada contoh lain nggak? Selanjutnya. Ada lagi contoh yaitu Sirancage. Ya, Sirancage itu merupakan sistem informasi rancangan geohead. Di sini Sirancage itu merupakan aplikasi yang digunakan oleh seluruh ASN nasional ya, yang di dalamnya itu berisi tentang perjanjian kerja, terus kinerja ASN. Nah, fiturnya di dalamnya itu ada perjanjian kerja terlebih dahulu. Dan perjanjian kerja tersebut harus disetujui dulu oleh BPKSDM. Lalu setelah disetujui ada SKP tahunan, SKP bulanan, dan SKP harian yang harus diisi oleh ASN, dan itu disetujui oleh Kepala Puskesmas. Nah, untuk SKP harian itu nanti ngelink dengan Siabonteri ya. Nanti kan untuk jam dinasnya disesuaikan. Jadi
Kalau seandainya jam dinas pagi contohnya, nah saat mengisi SKP bulanan kita juga harus jam dinas pagi karena kalau melebihi jam dinas pagi itu tidak bisa karena udah terlink dengan Siabonteri tersebut. Lalu di si Rancage tersebut juga berisi tentang penilaian kinerja terhadap teman sejawat maupun atasan maupun bawahan. Dan si Rancage ini sangat bermanfaat karena lebih memudahkan pemerintah dalam menilai ASN secara nasional dan kita juga lebih mudah dalam mengisi kinerja dan kita juga kan bisa langsung gitu ngelink ke pemerintah ya. Dan di si Rancage tersebut juga sudah ngelink ke Samara. Jadi saat kita mengisi Samara tentang profil Samara, nah di si Rancage juga langsung terisi. Begitu. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Tentin. Penjelasan Tentin jadi membuat saya ingat nih, saya belum isi si Rancage, udah berapa hari, lupa. Terima kasih ya penjelasannya. Oke, berarti ada mau yang menambahkan lagi nggak? Sepertinya udah semua ya. Oke, biar saya tutup aja berarti ya. Nah, setelah kita diskusi berapa lama tadi, dari Smart City, Smart ASN itu sudah kelihatan gitu ya bahwa semua itu butuh internet, teknologi gitu. Makanya untuk untuk perkembangan kota, kabupaten gitu di daerah kita ngaruh banget gitu dari teknologi gitu, dari internet atau IT. Jadi itu sih kesimpulannya ya. Oke, berarti saya sudahi saja diskusi kita hari ini. Lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.